السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, yang menuntut ilmu fikih, yang masih kita dengan bahasan kitab At-Tadhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan syarah dari Matul Ghayati wa Taqrib, atau masyhur dengan matan Abu Syuja'. Yang lalu sudah kita selesai bahasan tentang al-istinja. Sudah kita selesai membahas tentang al-istinja. Maka sekarang bahasan tentang pembatal wudu. Pembatal wudu. Qala al-Qadhi Abu Syuja' faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni yang keluar dari qubul maupun dubur. Segala sesuatu yang keluar dari dubur ataupun qubul. Yang kedua, an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin. Tidur bukan dengan posisi mutamakkin. Mutamakkin yakni mumakkin maq'adahu 'alal ard, yakni memantapkan bokongnya atau pantatnya ke bumi. Kalau tidurnya tidur miring, sudah bukan, itu sudah batal. Kalau tidurnya sambil duduk tidak batal. Seperti kaum muslimin yang tidur pas khutbah Jumat, itu tidak batal. Paham? Yang batal adalah ketika tidak memantapkan bokongnya ke bumi. Wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin. Hilangnya akal apakah karena sebab mabuk atau sakit atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya walam surajuli al-mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'irin. Laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Ini menyentuh kulit langsung dengan kulit. Yang kelima, wa massu farjil adami bi batinil kafi, yang menyentuh kemaluan adami, kemaluan manusia bi batinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Dengan telapak tangan bagian dalam, bukan dengan luar, tapi dengan bagian dalam. Yang keenam, massu halaqati duburihi 'alal jadid. Yang keenam adalah menyentuh duburnya. Menyentuh dubur yakni pas yang tempat keluar kotoran. 'Alal jadid yakni 'alal qaulil jadid. 'Alal qaulil jadid dari Imam Asy-Syafi'i. Mari kita bahas satu persatu. Bahwa yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, apa tadi? Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan, yakni kubul atau dubur.
ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka ini membatalkan wudu. Ya, maka ini membatalkan wudu. Apakah yang keluarnya itu mu'tad? Yakni segala sesuatu yang biasa keluar. Segala sesuatu yang biasa keluar. Air kencing biasa keluar tidak? Biasa keluar. Ya, maka itu membatalkan wudu. Ya. Kotoran manusia biasa keluar tidak? Ya, itu pun membatalkan wudu. Ya, maka ini membatalkan wudu berdasarkan ya di antara firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat Al-Maidah ayat 6. Ya, yakni tentang firman ayat wudu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengahnya, "Aujaa ahadum minkum minal ghaiti." Ya, atau salah seorang dari kalian itu datang dari al-ghait, ya. Al-ghait. Al-ghait itu aslinya al-makan al-munkhafid minal ard. Tempat yang rendah dari permukaan bumi. Ya, ini kenapa? Karena dahulu orang Arab dahulu ketika mereka mau buang air kan tidak ada toilet umum. Maka mereka cari tempat yang agak tertutup di situ untuk menunaikan hajat, ya. Untuk menunaikan hajat. Ya. Maka ini ya di antara dalilnya Quran surat Al-Maidah, ya. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Auja ahadum minkum minal ghaiti. Ya, ini ketika kalian datang dari ghaib, ya maka batal toharohnya. Menandakan batal toharohnya. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, jika berhadas hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Hingga dia berwudu. Lalu kemudian ada orang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadath?" Wahai Abu Hurairah, apa itu hadath? Ya, apa itu hadath? Dijawab oleh Abu Hurairah, fusaun au duratun. Fusaun, kentut yang tanpa suara. Duratun, kentut yang bersuara. Tapi biasanya yang tanpa suara yang lebih mematikan. Fusa. Masya Allah, dia dengar katanya saja fusa, ya. Itu pakai huruf sin. Durat, hurufnya huruf tafkhim semua. Dot, ra, ta. Ya, besar itu. Jadi keduanya membatalkan wudu. Ya. Mau yang kentut tanpa suara ataupun kentut yang dengan suara, maka semuanya itu membatalkan wudu. Ya. Yang kemudian Syekh Mustafa Al-Buba menyebutkan wa qisa ala ma dzukir kullu kharijin minal qubuli aw awid dubur, dan dikiaskan ya al-ghaid menunjukkan buang air kecil atau buang air besar. Begitu pula hadits Abu Hurairah al-hadath itu yang dari dubur, ya, yakni walaupun berupa angin. Dikiaskan segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, maka itu juga membatalkan wudu. Ya, maka itu juga membatalkan wudu. Walau kana tahiran, walaupun ia suci. Walaupun ia suci. Loh, seperti apa? Seperti misalnya orang yang ada gula batu, keluar gula batunya. Itu tetap membatalkan wudu. Au sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, au hasa, au dud, atau cacing, yang cacingan keluar cacing, ya, maka itu juga membatalkan wudu. Ya. Loh, kenapa seperti itu? Kalau yang air pipis kan sudah wajar ya, karena walaupun cacing suci atau tidak? Suci, tidak ada keterangan cacing itu najis. Ya. Gula batu aslinya dari gula, suci tidak? Suci. Itu aslinya suci. Tapi itu keluar dari dua jalan, pastilah dia membawa najis. Pastilah dia membawa najis. Ada ya berkas-berkas air kencing yang bersamanya atau berkas kotoran yang bersamanya.
Paham ya? Sehingga Pak, dia terhitung sebagai mutanajis yang juga ikut membawa ya berkas air kencing atau berkas kotoran. Paham ya? Sehingga itu pun ya, dihukumi membatalkan wudu. Ya. Makharaja minas sabilain. Yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ya. Pembatal yang kedua, tidur. Tapi tidur yang bagaimana? Bukan semua tidur. Tidur tanpa apa ya? Bahasa mudahnya, tanpa menempelkan bokongnya ke bawah. Itu apa? Tidur terlentang. Tapi tidak hanya tidur terlentang. Mau tidur berdiri, tidur terlentang, terlungkup, pokoknya tidak menempelkan bokongnya ke bawah. Tidur yang tanpa ya menempelkan pantat ke bawah, maka itu membatalkan wudu. Loh, dari mana kok keterangannya seperti ini? Dalil-dalil tentang tidur sebenarnya ada beberapa dalil. Ya, ada beberapa dalil tentang tidur. Ya, di antaranya itu hadis dari hadis Sofwan bin Asal. Karena Nabi SAW ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana min gha'itin wa baulin wa naumin. Ya. Pertama itu ada hadis Sofwan bin Asal. Ya. Ada hadis Sofwan bin Asal. Ya, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk tidak melepas khuf. Untuk tidak melepas khuf karena BAK, BAB atau tidur. Yakni apa? Ini terhitung sebagai ya hadas kecil. Walakin min janabatin. Tapi kalau junub harus lepas khuf. Paham hadisnya? Kalau junub harus lepas khuf, tidak boleh lanjut usap khuf. Tapi kalau hanya BAK, BAB atau tidur batal, tapi masih boleh usap khuf. Silakan wudu, khufnya tidak usah dilepas, diusap di khuf. Di sini ada keterangan tidur. Berarti tidur membatalkan wudu tidak? Batal tidak? Batal. Tidur membatalkan wudu. Tapi ada hadis lain. Ada hadis Anas bin Malik. Ada hadis Anas. Ya, bahwasanya para sahabat fi ahdi Rasulullah SAW, di zaman Nabi SAW, ya, menunggu sholat Isya. Menunggu sholat Isya sampai tertidur. Ini secara makna saja. Ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya terkantuk-kantuk, yakni sampai tertidur. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya. Karena ashabu Rasulullah SAW yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Para sahabat itu ada kalanya nunggu sholatnya itu sampai tertidur. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Kemudian sholat tanpa wudu. Kemudian sholat tanpa wudu lagi.
Berarti batal tidak? Berarti batal tidak? Tidak batal. Ya. Hadis ini menunjukkan tidak batal. Hadis yang pertama menunjukkan batal. Paham ini? Ya. Yang ini menunjukkan batal. Ya. Yang ini menunjukkan tidak batal. Ya. Sehingga apa? Sebagian ulama menggabungkan antara hadis ini dengan hadis ini. Menggabungkan antara hadis ini dengan hadis ini. Bagaimana digabungkannya? Kalau tidur berat, tidur yang berat, yakni nyenyak, maka batal. Kalau tidurnya ringan, ya, maka tidak batal. Kenapa? Yani yang hadis Anas, ini berarti tidurnya ringan saja. Ini hanya tidur ringan, tidak batal. Makanya lanjut langsung sholat. Adapun hadis ini menunjukkan tidur yang berat. Ya, dan ini mazhab Imam Malik, bukan mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini mazhab Imam Malik. Lalu lantas dari mana mazhab Syafi'i tidur tanpa menempelkan pantat ke bawah? Ada hadis yang lain. Ya, hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud, al-ainu wika'us sah. Ya, hadis Muawiyah dan hadis Abdullah bin Abbas, ya. Hadis Muawiyah dan Ibnu Abbas semakna. Dan Ibnu Abbas, ya, al-ainu wika'us sah. Mata itu pengikat sah, pengikat dubur. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, walaupun ada pembicaraan tentang kesahihannya. Ya, ada bahasan tentang kesahihannya. Ya. Al-ainu wika'us sah. Mata itu pengikat dubur. Mata pengikat dubur. Fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Kalau matanya tidur, istatlaqal wika, maka pengikat di duburnya lepas. Pengikat di duburnya lepas. Paham ini? Ya, jadi apa? Hadis ini itu ada patokan tentang duburnya. Ada patokan tentang duburnya. Ya, ini pengikatnya itu bukan hanya tidur saja, tapi juga ada keterangan duburnya dari hadis Muawiyah dan Ibnu Abbas. Ya. Di Bulughul Maram ada hadisnya, disebutkan di Bulughul Maram. Kalau di sini Allah ada tidak ya? Kalau tidak salah tidak ada ya. Di situ nggak disebutkan kan? Yang hadis ini, Abu Daud. Yang di syarah. Ada tuh, ada. Ada ya. Al-Awiyah, wika usaha al-ainan, faman nama fal yatawadda. Ya, ini tapi yang hadis Ali. Sebenarnya ada hadis lagi. Yang tadi al-ainan wika usah fa idza manamatil ainani istatlaqal wika. Ya. Maka ada hadis ini dengan keterangan ada duburnya. Sehingga apa? Al-Imam Syafi'i menggabungkan 3 hadis. Menggabungkan 3 hadis. Ini menunjukkan batal, ini menunjukkan tidak batal. Hadis ini hadis Anas. Sedangkan ini patokannya. Ini patokannya pembeda mana yang batal dan tidak batal. Mana yang batal? Lihat. Ini hadis Anas bin Malik di mana para sahabat menunggu sholat Isya itu zahirnya tidurnya sambil duduk. Tidurnya sambil duduk, bukan sampai rebahan, guling-guling segala macam. Kan sampai nunggu sholat. Namanya juga nunggu sholat. Paham ya? Ini zahirnya dia adalah menunggunya sembari duduk. Menunggunya sembari duduk. Sehingga digabungkan yang hadis ini dengan hadis ini, ketika tidur sambil duduk dengan menempelkan pantat ke bawah, maka tidak batal. Maka tidak batal.
Adapun kalau yang ini yang batal adalah tidur tanpa menempelkan mata ke bawah. Paham ya? Nah, jadi mazhab Syafi'i itu menggabungkan antara 3 hadis ini. Loh, kenapa kita tidak pakai saja tidur berat itu batal, tidur ringan itu tidak batal? Mazhab ini sebenarnya bagus dari sisi dia menggabungkan antara hadis menunjukkan batal dan tidak batal. Tapi dia lemah dari sisi apa patokannya tidur berat dan tidur ringan. Patokannya apa? Susah. Patokannya sulit. Paham? Ya, ada yang sampai ngorok. Sampai ngorok, oh enggak, saya tidurnya ringan. Udah sampai ngorok. Ya. Ini patokannya sulit. Patokannya sulit. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang ini digabung dengan ini mudah patokannya. Patokannya kelihatan secara zahir. Patokannya terlihat secara zahir. Paham ya? Ya. Maka ini tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, yang tidak ya memantapkan bokongnya ke bawah. Kemudian yang pembatal ketiga zawalul aqli bisukrin au maradin. Ya hilangnya akal ya apakah karena mabuk atau karena sakit. Hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Mana dalilnya? Di antara dalilnya dalil tidur juga. Ya. Di antara dalilnya adalah ya hadis tentang tidur ini. Makanya dalam sebagian kitab bahwa hilang akal dengan tidur itu digabung jadi satu. Digabung jadi satu. Ya. Karena mabuk, ya, sakit, atau gila dan lain-lain. Ya, maka hilang akal. Sebagian kitab antara tidur dengan ini digabung jadi satu. Ya, digabung jadi satu. Hilang akal karena tidur, apakah mabuk, sakit, gila dan lainnya. Ya. Dalilnya sama dalil ini dan juga hadis ketika Nabi SAW sakit yang menjelang wafatnya. Ya, hadis ketika Nabi SAW menjelang wafatnya, yang dimana Nabi SAW mau keluar sholat, tapi kemudian beliau pingsan. Lalu sadar lagi, hal sholat nas, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mandi lagi, mau keluar lagi untuk sholat, kemudian pingsan lagi. Ya, sadar lagi, kemudian bertanya, hal sholat nas, sudah sholat manusia? Belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mandi lagi, keluar lagi, mau sholat, pingsan lagi, sampai 3 kali. Kali ketiganya Nabi SAW tidak sanggup. Maka beliau perintahkan Abu Bakar, muru Abu Bakrin liyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Itu menunjukkan hilang akal itu ya juga sebagai pembatal wudu. Paham ya? Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau pingsan? Ya. Kalau pingsan, tapi ini lebih tepatnya ini ya, di bab puasa sebenarnya, di bab puasa. Apakah pingsan itu seperti tidur atau seperti gila? Pingsan itu seperti tidur atau seperti gila? Tapi itu lebih cocok nanti di bab puasa. Ya. Itu pingsan ada perincian. Ya, pingsan ada perincian, tapi seminimalnya dia seperti tidur. Kecuali kalau pingsannya sehari semalam, maka itu dikiaskan kepada gila. Tapi itu lebih cocok nanti di bab puasa. Kemudian yang berikutnya, walam surrajuli al-mar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin. Ya. Pembatal yang berikutnya, laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah min ghairi ha'ilin, tanpa ada pembatas. Wanita dan laki-lakinya maksudnya adalah alladhi yahillu lahu alladhi balagha alladhani balagha haddas syahwah. Yang keduanya sudah sampai usia memiliki syahwat. Wa yahillu lahuma an yatazawwaja. Ya, dan boleh bagi keduanya untuk menikah. Boleh keduanya untuk menikah. Maka itu ketika
Adapun kalau haram untuk menikah ala ta'bid, maka bukan mahram. Ya, maka bukan itu yang dimaksud. Ya, ibu kita, bibi kita, bukan itu yang dimaksud. Dan termasuk yang hal ini suami istri. Suami istri itu termasuk. Suami istri itu termasuk batal. Suami istri termasuk batal. Ya. Jadi ajnabiyah ini bukan maksudnya bukan mahram dalam arti tidak punya ikatan pernikahan, bukan. Ya. Hatta suami istri itu termasuk. Boleh saya tanya? Iya. Bagaimana waktu tawaf? Nanti saja dulu. Ya. Bahas ini ya dulu, dalilnya dulu, spesifiknya dulu. Ya. Kemudian yang mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, potongan dari ayat wudu. Ya, potongan dari ayat wudu. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Yang aula mastumun nisa ada Ustaz mana? Ya. Ada yang bawa mushaf tidak? Mushaf. Mushaf Madinah ada yang bawa? Ada di laci, Ustaz. Hah? Di laci itu ada. Bal, Bang. Ini. Ya. Saya bukan saya maunya kalau bisa ya semua ya. Aula mastumun nisa nanti dilihat saja di Al-Maidah. Ini tulisannya sebenarnya seperti ini. Aula mastumun nisa. Jadi dia ada mat seperti ini. Yang apa? Sebagian qiraat aula mastumun nisa, sebagian qiraat ya, qiraat yang kedua au lamistum. Au lamistum. Itu qiraat yang kedua tanpa mad. Qiraat yang pertama aula mastumun nisa, qiraat yang kedua au lamistumun nisa. Ya. Ketika menyentuh atau bersentuhan dengan wanita, apa maksud dari ayat ini? Ya, ini sebenarnya dari kalangan para sahabat khilaf tentang tafsirnya. Khilaf tentang tafsir dari ayat ini. Sebagian para sahabat berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu maksudnya adalah jima. Ya. Aula mastum itu maksudnya adalah jima. Ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas dan lainnya. Ya, bahwa aula mastumun nisa itu maksudnya adalah jima. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, innal mas wal lamsa wal mubasyarah wal jima' walakinallaha yukanni ma syaa bima syaa. Ya, bahwa maksud dari al-mas, al-lams, al-mulamasah, al-mubasyarah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, itu semua maknanya sama, yakni maknanya jima. Hanya Allah menggunakan bahasa kiasan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa kiasan. Maka ayat ini maksudnya kalau jima maka batal. Paham? Kalau ditafsirkan dengan penafsiran yang seperti ini, yakni kalau jima dan sebagian ulama memperluas, yakni muqaddimah jima, sentuhan yang dengan syahwat, ya, maka itu baru batal. Tapi kalau ya, kalau jima, kalau dengan penafsiran yang pertama ini dan muqaddimahnya, ya, maka ini batal. Ini baru batal. Ya. Tapi kalau semata sentuhan, maka tidak batal. Ya. Maka tidak batal. Kalau yang pakai tafsir Abdullah bin Abbas ini, dan ini yang kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Tapi ada makna yang kedua. Makna yang kedua, aula mastumun nisa, itu adalah semata sentuhan. Ya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya.
Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Aula mistum itu maksudnya semata bersentuhan. Ya, ini diriwayatkan dari ya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga lainnya. Ya. Saya paham ya? Yang kemudian penafsiran yang kedua ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Ya. Yang penafsiran yang kedua inilah yang kemudian ya diikuti oleh Imam Syafi'i. Yani Allah alam ini memang penafsiran yang sahabat yang lebih banyak. Penafsiran sahabat yang lebih banyak. Bagaimana dengan hadis? Ya. Hadis bahwa anna Rasulullah SAW qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Nabi SAW sempat mencium sebagian istrinya, kemudian keluar ke salat dan beliau tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam sunan mereka. Tapi hadis ini ya, para ulama mengkritisi hadis ini. Hadis ini ada ilatnya 3 ilat. Di antaranya Urwah itu diikhtilafkan. Ini Urwah Al-Muzani atau Urwah Ibnu Zubair. Ya, adapun kalau Urwah Ibnu Al-Muzani, maka itu tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga di sanadnya ada Abdurrahman ibnu Maghra, dan dia adalah yang dhaif dan juga la yutabi alaihi thiqah. Ada 3 illat hadis itu. Makanya di Bulughul Maram, yang punya Bulughul Maram ada hadisnya itu di situ. Maka ada keterangan wasahhahu Ahmad wa dha'afahu Bukhari. Itu hadisnya didhaifkan oleh Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu memang ya dalam ilal dia lebih ketat. Kan Imam Bukhari dalam ilal beliau lebih banyak mengikuti syekhnya Ali bin Madini. Ya, Ali bin Madini. Ya, kalau hadis itu sahih, maka iya hadis itu bisa jadi pegangan. Ya. Tapi hadis itu pun bermasalah. Ya. Hadis itu pun bermasalah. Ya, maka ya banyak para sahabat bahkan juga Imam Syafi'i dan lainnya itu tidak berpegang dengan hadis itu. Ya, tidak berpegang dengan hadis itu sehingga semata bersentuhan yaitu terhitung sebagai batal. Ada juga hadis. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, hadis di mana Nabi SAW salat ya dan Aisyah mu'taridatun baina yaday Nabi SAW. Aisyah ada di depan Nabi SAW. Fa idza sajada ghamazani. Ketika Nabi SAW sujud, maka beliau pegang kakiku, karena kakinya Aisyah itu ya seperti ini misalnya Nabi SAW salat. Ini Aisyah kakinya di sini. Ya, Aisyah kakinya di sini. Kalau mau sujud ada kakinya, maka dipegang kakinya. Dipegang kakinya oleh Nabi SAW. Paham ya? Bagaimana itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada bihail. Itu sentuh dengan pembatas. Sentuh dengan pembatas, maka itu tidak batal. Itu taujihnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena memang metode jamak dalil seperti itu. Yani apa? Ketika kita sudah menentukan dalil ini maknanya adalah batal semata sentuhan, lalu ada dalil lain seolah sentuhan itu tidak batal, maka itu harus ditaujih namanya. Ditanzil dengan pemahaman yang tepat. Bagaimana? Ya, kemungkinan di situ ada hail, ada pembatas. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Allah ini termasuk yang diikhtilafkan, ya, bahkan dari para sahabat saja khilaf. Ya. Dari era para sahabat saja ya khilaf tentang hal ini. Ya. Allah di antara juga yang mazhab lebih moderat, yang itu riwayat dari Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Kalau menyentuh, kalaulah anggap yang hadis tadi, hadis Aisyah, tidak mau kita takwil. Tidak mau kita katakan itu ada pembatas, ya. Itu betul bersentuhan, ya. Maka nanti bermasalah. Bagaimana memahami ayat ini? Bagaimana pemahaman? Ntar pasti ditembaknya. Bagaimana pemahaman yang benar terhadap ayat ini? Ya. Maka jika ya mau tidak mau pakai pemahaman Abdullah bin Abbas.
itu maksudnya bersentuhan jima atau segala macam sentuhan dengan syahwat baru batal, atau adapun semata bersentuhan maka tidak batal. Ya. Al-kulli hal ini termasuk yang khilaf dari era salaf ya. Khilaf dari era salaf, bahkan dari penafsirannya saja dari kalangan para sahabat itu ada khilaf. Bisa dipaham ya? Nah, ini kalau fikih seperti ini apa ya? Dalam artian ya tidak perlu kita rigid ya. Oh enggak, wah ini mah apa nih mazhab ya, mazhab NU nih, mazhab ini ada salafnya, bukan mazhab NU ya. Sahabatnya ada itu, bukan cuma Imam Syafi'i aja, ada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan juga lain-lainnya para sahabat ya. Jangan kita terlalu sensitif sama kelompok tertentu sehingga semua yang ada di situ ditolak semua, padahal salafnya ada ya, ya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya ya, wa massu farjil adami bi batinil kaffi ya. Massu farjil adami bi batinil kaffi. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan ya, maka ini ya membatalkan apa tadi belum tulis ya yang itu. Ini salah nulis ya. Harusnya di contoh yang baru ini. Malah salah tulis ya. Tadi hilang akal ya. Hilang akal karena mabuk dan lainnya. Kemudian menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Ya, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Yang sejatinya ini ada hadis Busrah binti Sofwan. Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluan, maka jangan dia sholat hingga dia berwudu terlebih dahulu. Dan juga hadis Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Loh, kenapa ini dengan keterangan telapak tangan ya. Dengan keterangan telapak tangan, karena sebagian riwayat ya, itu ada keterangan idza afdha ya, lanjutkan idza afdha ahadukum biyadihi ya, jika afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falyatawadda. Sedangkan afdha yufdi ifdaan itu maksudnya al-massu bi batinil kaffi. Secara lughah, secara bahasa Arab, sebagian lafaz hadis afdha yufdi ifdaan itu secara bahasa Arab maknanya adalah menyentuh dengan telapak tangan. Ya, menyentuh dengan telapak tangan. Ya, maka ada keterangan ya, wa massu farjil adami bi batinil kaffi ya, dengan
batinil kafi. Ini batinil kafi, telapak tangan. Ya. Sudah paham ya? Bagaimana dengan hadis lain? Kan ada hadis lain, hadis Talq bin Ali. Ya, ada hadis Talq bin Ali. Ya, ini apa? Hadis ini sebenarnya tidak satu bab. Bukan hanya ada hadis Busrah binti Sofwan. Kalau dari mazhab Imam Malik pakai hadis Busrah. Busrah binti Sofwan. Ya. Barang siapa memegang kemaluan, maka berwudulah. Ada hadis lain sebenarnya, hadis hadis Talq bin Ali. Hadis Talq bin Ali. Bagaimana hadis Talq bin Ali? Hadisnya diriwayatkan Al-Khamsah oleh Muhammad bin Hanbal dan juga Ashabus Sunan. Dan hadisnya disahihkan oleh Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari. Hadis Talq bin Ali, Nabi SAW ditanya, "Ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah." Ya Rasulullah, seseorang menyentuh kemaluannya di dalam salat. Bagaimana? Alaihi wudu? Apakah harus wudu atau tidak? Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Innama huwa bad'atun minka." Ia hanya anggota tubuh kamu. Dia hanya anggota tubuh kamu. Coba, kalau hadis ini menunjukkan batal tidak? Ya, hadis ini menunjukkan tidak batal. Ya. Sedangkan hadis ini menunjukkan batal tidak? Batal. Ya. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Hadis ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Hadis Busrah binti Sofwan. Lalu bagaimana hadis ini wahai Imam Syafi'i? Ada hadis Talq bin Ali. Menurut Imam Syafi'i hadis ini agak bermasalah. Menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri, hadis ini agak bermasalah. Yani apa? Imam Syafi'i berkata, "Qad sa'alna an Qais bin Talq falam najid man ya'rifuhu." Yani kami bertanya tentang Qais bin Talq. Yani yang di antara rawi meriwayatkan hadis itu, falam yakun lana falam najid man ya'rifuhu. Kami tidak dapati para ulama hadis mengenalinya, yakni majhul. Menurut beliau rawinya majhul. Wama yakunu lana fihi qabulu khabarihi wa qad aradahu ma wasafna na'tahu wa rajahatahu fil hadis. Sedangkan hadis ini dilawan dengan hadis yang sahih yang kami sudah ketahui kesahihannya, maka kami tidak bisa menerima hadis ini. Ya, maka Imam Syafi'i tidak menerima hadis ini karena menurut beliau itu dhaif. Ya, menurut Imam Syafi'i hadisnya dhaif atau mansukh karena Busrah binti Sofwan, dia Islamnya juga agak terakhir. Ya, Islamnya juga agak terakhir. Ini diantara metode nasikh mansukh. Yakni apa? Dengan keislaman sahabatnya agak terakhir. Walaupun itu ada pembicaraannya dalam usul fiqh. Bisa pahami tidak nih? Bisa pahami ya? Ya, maka Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Busrah. Ya. Sebagian ulama menggabungkan antara hadis ini dengan hadis ini. Kenapa? Berhubung hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, sedangkan hadis ini disahihkan oleh Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari. Imam Ali bin Madini satu rating dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ilmunya dalam keilmuan hadis pun, ya katakanlah hampir selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mensahihkan hadis ini. Lantas bagaimana seperti ini? Sebagian ulama mendudukkan kalau hadis ini kan megang kemaluannya di dalam sholat kan, maka kemungkinan itu memegang kemaluan maksudnya pakai pembatas, ada kain pembatas. Kalau kain pembatas maka itu ya tidak mengapa. Ya.
Kan sholat, nggak mungkin dia tangannya masuk. Masa tangannya masuk? Itu kan sedang sholat, paham? Ya. Ini kan sedang sholat hadisnya. Pertanyaannya sedang sholat. Ya. Maka itu berarti menyentuhnya dengan pembatas. Ya. Sedangkan ini hadis ini dibawa kalau menyentuh tanpa pembatas. Paham ya? Sebagian ulama menggabungkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal. Menyentuh kemaluan itu tidak batal, lebih ke arah hadis Talq bin Ali. Ya. Alaihil wudu, apakah wajib wudu? Batal wudu atau tidak? Tidak batal. Loh bagaimana ini ada hadis Busrah? Perintah wudunya sunnah. Perintah wudunya sunnah. Paham? Ya ini Pak, bagusnya kalau pegang kemaluan wudu lagi. Sunnah wudu lagi. Tapi apakah batal? Nggak batal. Apakah wajib wudu? Tidak wajib wudu. Sebagian ulama seperti itu. Sebagian ulama pemahamannya seperti itu. Dalam rangka menggabungkan dua hadis ini. Ya. Sudah Aisyah? Ya, tafadhol azan terlebih dahulu. Panjang ya dia. Ya, itu. Yang belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjutkan lagi ya. Ya. Ya, maka ini bahasan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian yang terakhir menyentuh lingkaran dubur berdasarkan qaul jadid. Wa massu halaqati duburihi 'alal jadid. Ya. Menyentuh halaqat dubur, lingkaran dubur. Kalau masih menyentuh pantat tidak. Pantat itu tidak. Tapi dubur. Loh kenapa seperti ini? Ya. Ini dikiaskan kepada
kemaluan. Karena sebagian lafaz hadis ini berhubungan dengan masalah ini. Sebagian lafaz ini man massa farjahu, barang siapa menyentuh farjnya. Menyentuh farjnya. Farj itu kemaluan yang ada furjahnya. Kemaluan yang ada lubangnya. Kemaluan yang ada lubangnya. Baik itu kemaluan laki-laki, kemaluan wanita ada lubangnya. Nah, kalau pakai lafaz itu farjahu, maka menurut Imam Syafi'i, farj itu mencakup farj kubul maupun farj dubur secara bahasa Arab. Secara bahasa Arab mencakup farj kubul maupun farj dubur. Ya, maka menyentuh lingkaran dubur berdasarkan qaul jadid. Qaul jadid itu apa? Qaul jadid ya, maqalahu Syafi'i ta'ala fi Misr tasnifan wa ifta'an wa huwa al-maqulu bihi daiman. Itu adalah yang difatwakan dan ditulis kitab-kitabnya oleh Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i orang yang rihlah dalam menuntut ilmu. Ini sudah kita sebutkan di awal ya. Imam Syafi'i aslinya awalnya belajar di Mekah kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Ya, sampai sudah boleh untuk berfatwa belajar ke Madinah kepada Imam Malik. Sampai Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, kemudian ke Irak. Ke Irak belajar dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mazhab Imam Abu Hanifah. Di situ Imam Syafi'i mulai menulis kitab dan membantah mazhab Imam Abu Hanifah yang menurut beliau tidak sesuai. Itu qaul qadim. Mazhab Imam Syafi'i yang beliau tulis di Irak itu adalah qaul qadimnya. Ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i sempat ke Mesir, kemudian balik ke Irak lagi. Terakhir menjelang akhir hayatnya Imam Syafi'i ke Mesir. Sekitar tahun 200 Hijriah Imam Syafi'i ke Mesir sampai meninggal tahun 204 Hijriah. Selama 4 tahun itu Imam Syafi'i mendiktekan ilmunya, yang itu dikenal sebagai qaul jadid. Ya, qaul jadid di Mesir. Yang qaul jadid ada kalanya sama dengan yang qaul qadimnya. Ada sebagian yang berbeda. Ada sebagian yang berbeda. Di antara yang berbeda ini tadi adal jadid. Berarti qaul qadim ini enggak masuk. Qaul qadim itu tidak masuk, tapi qaul jadid dia masuk. Ya, dia masuk sebagai pembatal wudu. Ya. Kemudian ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad pembatal wudu hanya ini saja. Ya, hanya ini saja. Akan tetapi sebenarnya ada ya memakan daging unta. Memakan daging unta, ya hadisnya sahih, hadis Jabir bin Abdullah dan lainnya. Ya, Nabi SAW ditanya, ya, ayatawadda'u, ya, min lahmi syad, apakah perlu wudu kalau makan daging kambing? Kata Nabi SAW, in syi'ta, kalau kamu mau. Ya. In akal al-ibil, kalau makan daging unta bagaimana? Qala na'am. Nabi SAW jawab iya. Nabi SAW jawab iya. Maka dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ketika makan daging unta, Nabi SAW tidak kasih pilihan. Iya, wudu kalau makan daging unta. Sehingga apa? Dari hadis itu sebagian ulama Syafi'iyah, terutama ulama hadisnya seperti Imam Nawawi ya, dan lainnya dari ulama Syafi'iyah menambahkan di antara pembatal wudu makan daging unta. Tapi itu hanya qaul yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Mazhab yang lainnya mengatakan itu bukan pembatal wudu. Tapi rata-rata ulama hadis itu memakai hadis itu, yakni dia terhitung sebagai pembatal wudu karena hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Bahkan kata Imam Nawawi ya, beliau berkata tentang memakan aklu ialah mil jazur ala makhtarahu Nawawi. وقال إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف وقد اختاره جماعة من الأصحاب المحدثين. Bahwa tentang memakan daging unta sebagai pembatal wudu itu ada 2 hadis yang sahih dan tidak ada jawaban yang
mencukupi dalam mazhab Syafi'i untuk menolak hadis itu atau mentakwil atau mentaksis, tidak ada. Dan makanya para ashab Syafi'iyah, ya ashabul wujuh Syafi'iyah, terutama yang ahlul hadisnya memakai hadis itu. Memakai hadis itu yakni memakan daging unta itu terhitung sebagai pembatal wudu. Salam. Coba tadi apa? Yang tekan terkait ini? Tawaf. Tawaf ya. Bagaimana ketika tawaf ya? Memang yang sulit adalah ya yang mazhab menghitung batal. Ya. Apalagi yang mazhab tawaf disyaratkan padanya wudu 3 mazhab. Mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan tawaf itu harus wudu. Berdasarkan at-tawafu salatun illa annakum tatakallamuna fihi. Tawaf itu seperti salat, hanya saja kalian boleh bicara. 3 mazhab mensyaratkan harus taharah. Paham ini? 3 mazhab mensyaratkan harus taharah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah sunnah saja. Ya. So, wudu untuk tawaf itu sunnah saja. Yang itu kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau 3 mazhab tawaf itu harus pakai taharah. Di antara 3 mazhab ini, di antara yang ketat pembatal wudunya mazhab Syafi'i tadi. Ya, semata menyentuh itu bisa batal. Maka bagaimana? Wallahu a'lam, qaul dalam mazhab Syafi'i bahwa menyentuh itu yang batal adalah yang menyentuh saja. Yang batal yang menyentuh saja. Tapi kalau yang disentuh maka itu tidak batal. Maka itu tidak batal. Paham? Itu qaul kedua dalam mazhab Syafi'i. Sehingga saya itu disebutkan oleh Imam Nawawi di Minhajut Thalibin bahwa yang disentuh, kalau kita posisi disentuh itu tidak batal. Makanya apa? Sebagian ibu-ibu ada yang dialasin. Dia nggak pakai sarung tangan tapi dialasin. Paham? Dialasin itunya. Itu mungkin nenek-nenek orang tua. Itu ngaji fikihnya mantep itu berarti itu. Itu ngaji fikihnya dia udah mantep. Kenapa? Intinya jangan dia posisi sebagai yang menyentuh. Tapi kalau disentuh itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Pertama seperti itu. Sebagian ulama Syafi'i kontemporer, ya Allah alam, ya lebih mudahnya pakai mazhab lain, apakah dalam syarat toharoh atau dalam pembatal wudu. Paham? Dalam syarat toharoh yang paling mudah tadi mazhab Hanafi, itu hanya sunnah saja. Ya, hanya sunnah saja. Atau pakai mazhab lain dari segi pembatal wudu. Ini kalau menyentuh dengan syahwat baru batal. Kalau menyentuh dengan syahwat baru batal. Lalu bagaimana itu pindah? Tidak mengapa. Ya, keluar dari mazhab fikih yang dia anut ketika kondisi sulit itu bukan berarti kontradiksi atau pelin-pelan atau bagaimana. Itu tidak mengapa. Kenapa? Karena kondisi kehidupan manusia itu berbeda-beda. Kondisi kehidupan manusia itu berbeda-beda. Dahulu tawaf itu sedikit orangnya, sekarang jutaan. Tawaf ifadah. Ya. Saya seumur hidup nggak ngalami tawaf ifadah. Kenapa? Karena yang pengalaman haji berkali-kali itu nggak sanggup kita bawa orang tawaf ifadah tanggal 10. Saya tawafnya tanggal 11. Ya, karena jutaan orang ngumpul di situ. Habis dari itu orang blok di situ semua. Bukan hanya Indonesia saja, jutaan orang. Sulit sekali. Mau matofnya berapa tingkat tetap saja orang sudah jutaan seperti itu sulit. Ya. Maka alhamdulillah Allah luaskan ulama bukan hanya Imam Syafi'i saja. Ulama lain kan yang banyak dan ada pendapat yang lain. Ya. Kadang memang seperti itu. Yakni apa? Ada kondisi-kondisi yang kita tidak memungkinkan untuk mengamalkan pendapat suatu ulama. Ya. Tapi alhamdulillah ada ijtihad ulama yang lain. Ada ijtihad ulama yang lain. Yang ulama yang lain itu juga ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, ada wajhul istidlalnya. Seperti misalnya nanti kita kalau sampai bab muamalah, bab-bab akad, itu kalau mazhab Syafi'i ketat bab akad. Bab akad itu ketat. Jual beli disyaratkan sudah mukallaf. Anak kecil jual beli tidak sah. Anak kecil jual beli tidak sah.
Anak antum beli permen nggak boleh. Harus antum yang beliin permen. Susah nggak tuh? Ya sulit. Ya. Dalam bab muamalat, Imam Syafi'i termasuk yang ketat. Kenapa? Karena muamalat itu harus dengan lafaz. Harus dengan lafaz antara orang yang melakukan akad. Itu sulit. Ya, di antara mazhab yang paling sulit dalam bab muamalat. Yang lebih longgar mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah apalagi. Ya, mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah lebih longgar. Kenapa? Walaupun ada hadis-hadis tentang muamalat, rata-rata itu tidak mereka jadikan sebagai syarat. Tidak jadikan sebagai syarat, tapi sebagai sunnah. Akadnya seperti ini. Tapi kalau nggak dilakukan, ya nggak mengapa. Itu kalau mazhab Malik Abu Hanifah seperti itu. Kalau Imam Syafi'i begitu ada hadis, itu rata-rata dijadikan syarat atau rukun akad. Ya, dijadikan syarat atau rukun akad. Jadinya lebih sulit. Ya. Lanjutkan lagi. Lanjut ya. Kemudian ya, Al-Qadhi Abu Suja' membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Ada 3 perkara yang bersekutu padanya laki-laki dan wanita. Ini sebab mandi baik pada laki-laki maupun pada wanita. Apa saja itu? Iltiqaul khitanain. Yang pertama, bertemunya 2 kemaluan. Yang kedua, inzalul mani. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga, wal mautu, dan kematian. Ya. Ini 3 sebab yang bersekutu padanya laki-laki dan wanita. Yang pertama, bertemunya 2 kemaluan. Yang bertemunya 2 kemaluan. Dahulu kaum muhajirin dan ansar khilaf. Ini kalau berhubungan tapi tidak keluar mani, wajib mandi tidak? Khilaf antara muhajirin dan ansar. Ya. Saya lupa mana yang pendapat muhajirin, mana yang ansar. Salah satu yang berpendapat yang wajib mandi kalau sampai keluar mani. Ya, yang wajib mandi kalau sampai keluar mani. Kenapa? Karena ada hadis innamal ma'u minal ma'. Air itu, yakni air mandi wajib, baru wajib kalau ada air mani. Ada hadis itu, hadisnya sahih. Ya. Sebagian sahabat berpendapat, oh enggak, semata berhubungan itu sudah yang mewajibkan mandi. Ya, para sahabat muhajirin dan ansar khilaf. Akhirnya apa? Mereka utus orang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa? Bab ini yang paling tahu ya istri Nabi. Ya, yang paling tahu ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka utus orang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka dijawab oleh Aisyah, idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Kalau khitan sudah melewati khitan, maka sudah wajib mandi. Ya, khitan sudah melewati khitan, maka sudah wajib mandi. Dalam riwayat Imam Muslim, bukan hadis ini tapi hadis yang lain, ada keterangan wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar mani, sudah wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Ya. Adapun khitan melewati khitan, ya ini kalau yang di nuskhoh saya tidak ada, tapi kalau di nuskhoh lain itu ada. Apa maksudnya? Sampai kadar apa itu wajib? Yakni tarhibul hasyafah fi farjil mar'ah. Ya, ketika ujung kemaluan laki, ya itu afwan ya, sudah masuk ke kemaluan wanita. Hasyafah itu yang helmnya, yang helmnya hilang. Ya. Kenapa? Karena itu kadar had zina. Itu kadar had zina. Ya, ini apa? Yang mewajibkan mandi sama kadarnya dengan kadar had zina. Maka ketika itu sudah hilang di kemaluan wanita, maka itu wajib mandi. Ya, maka wajib mandi. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Ya, ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ya, hadis Ummu Salamah, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya.
Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Kalau dia mimpi basah, mimpi dia berhubungan, apakah wajib mandi? Dijawab oleh Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma. Iya, wajib mandi kalau melihat air, ya. Kalau melihat air, yakni kalau melihat air mani, maka dia wajib mandi. Ya. Maka hadis ini ya dalil bagi yang inzalul mani, keluar mani. Yang mani, yakni keluar mani, itu ada sifatnya. Salah satu sifat mani ada, maka wajib mandi. Pertama sifat tadafuquhu, keluarnya memancar. Keluarnya memancar. Yang kedua sifatnya ya raihatu karihil ajin. Ya, baunya seperti bau apa ya? Seperti ya bau amis lah, tahulah, mafhum lah. Bau amis ya. Seperti bau telur atau bau amis yang seperti itu. Ya. Yang ketiga khurujuhu bil ladzah. Keluarnya itu ada rasa lezat. Ini 3 sifat mani. Dengan salah satu sifat saja keluarnya, maka itu sudah dihukumi sebagai mani dan wajib mandi. Ya, sudah dihukumi sebagai mani dan itu wajib mandi. Kemudian yang ketiga dari sebab mandi wal mautu, yakni kematian. Kematian yang mewajibkan seseorang mandi. Lo mayit suruh mandi, ya dimandikan, maksudnya dimandikan oleh orang-orang yang hidup, ya. Dari mana dalilnya bahwa kematian merupakan sebab mandi? Ya berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa anaknya Nabi SAW meninggal, ya. Beberapa anak Nabi SAW meninggal ketika Nabi SAW masih hidup, ya. Di antaranya wallahualam ini Ruqayyah atau yang lain, bahwa yang anak wanita Nabi SAW meninggal, maka beliau perintahkan para wanita iksilnaha thalathan aw khamsan, ya, in ra'aitunna dzalika, mandikan dia, ya. Dan juga hadis ketika ada sahabat yang meninggal ketika ihram, ya, ada sahabat yang meninggal ketika ihram, maka Nabi SAW juga perintahkan iksiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidir. Menunjukkan kematian itu adalah sebab mandi, ya, itu adalah sebab mandi. Sebab, ya. Kemudian 3 sebab yang lainnya, wa thalathatun takhtassu bihan nisa, wahiyal haidu wan nifasu wal wiladatu. Dan 3 sebab mandi khusus bagi wanita. 3 sebab mandi khusus bagi wanita. Apa saja itu? Yang pertama adalah haid, ya. Yang pertama adalah haid. Yang ini berdasarkan ayat Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah ayat 222, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya, katakan bahwa ya haid itu adalah ada, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika masa haidnya. Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan dekati, yakni hubungan dengan wanita hatta yadhurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah bersuci, ya maka ya datangilah, yakni para istri kalian dari arah yang Allah perintahkan, yakni sudah boleh berhubungan lagi. Ya, maka ayat ini dalil bahwa haid itu adalah sebab mandi, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi wanita fil mahid. Itu ada 2 penafsiran. Yang pertama, al-mahid yakni zamanal haid, jauhi atau tidak dicampuri istri-istri itu ketika masa haid, Yang kedua, fil mahid
yakni fi makani khurujil haid, yakni di tempat keluar darah haid itu tidak boleh dicampuri, yakni tidak boleh dicampuri di kemaluannya, tidak boleh dicampuri di kemaluannya. Dan sepakat para ulama itu akan keharamannya, tidak boleh berhubungan dengan ya istri ketika itu haid, ya, ketika sedang haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati hatta yathurna. Ya, hatta yathurna itu ada dua qiraat. Ya. Hatta yathurna. Yathurna. Qiraat yang kedua hatta yatahharna. Hatta yatahharna. Apa bedanya ini? Hah? Kalau hatta yathurna itu sampai suci. Sampai suci, yakni suci dari haid. Kalau hatta yatahharna, yatahharna itu asalnya hatta yatatahharna. Ada tak, tapi kemudian taknya diidghamkan ke ta. Hatta yatahharna, yakni sampai bersuci. Sampai bersuci. Beda tidak? Hah? Beda tidak? Ah, beda. Ya, kalau hatta yathurna itu yakni sampai suci dari haidnya. Tapi kalau qiraat hatta yatahharna sampai bersuci. Sampai bersuci. Dan dua qiraatnya dua qiraat yang sama-sama sahih. Ya, ini dua qiraat yang sahih. Ya. Lalu bagaimana? Kan tapi ada lanjutannya. Fa idza tatahharna, itu jelas bersuci. Itu jelas bersuci. Jika sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan datangi lagi ya istri-istri kalian. Ya, maka haid ini yang merupakan dia sababul ghusli, tentu saja setelah suci dari haidnya. Yakni setelah suci dari haidnya. Kemudian sebab mandi yang kedua bagi wanita wan nifas, ya. Dan juga nifas, ya. Nifas apa itu nifas? Ya, yakni ad-damul khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Maka ini sebab mandi. Kenapa? Qiyasan 'alal haidhi. Dikiaskan kepada haid. Kenapa? Karena hukum nifas dan haid itu banyak samanya, banyak miripnya antara hukum haid dengan hukum nifas. Li'anna daman nifasi damu haidhin mujtami'un. Kenapa? Karena hakikat darah nifas itu dari kumpulan darah haid yang berkumpul. Ya, darah haid yang terkumpul tidak keluar. Kenapa? Karena terhalang ada anak. Maka keluarnya bersamaan dengan anak itu tersebut. Paham ya? Ya, maka hukum nifas pun dikiaskan ya dengan hukum darah haid. Kemudian yang ketiga wal wiladatu, dan melahirkan. Dan melahirkan. Barangkali bingung loh, kenapa ada nifas, ada wiladah. Wiladah ini untuk antisipasi wanita yang melahirkan tapi tidak keluar darah nifas. Ya, ada wanita yang melahirkan tapi tidak keluar darah nifas, ya. Ya, maka wiladah pun melahirkan ini, walaupun jarang yang seperti itu, ya. Walaupun jarang. Tapi sebagian ulama menyebutkan ada wanita yang seperti itu, ya. Seperti disebutkan oleh Taqiyul Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, di antaranya Nisaul Akram, para wanita Kurdi yang fisik yang kuat itu, ya, itu karena mereka melahirkan tidak keluar darah nifas. Tapi melahirkan, keluar anak, gimana nih? Wajib mandi tidak? Oh, tetap wajib mandi. Paham? Tetap wajib mandi. Loh, kenapa melahirkan walaupun tanpa darah tetap wajib mandi? Ya, dijelaskan bahwa di situ ada dua ilat. Ada dua ilat. Yang pertama, madhinnatu khurujid dam,
Ya di situ ada kemungkinan keluar darah walaupun sedikit. Ada kemungkinan keluar darah walaupun sedikit. Yang kedua, annal walada maniyun munaqid. Hakikat anak itu kan campuran mani. Hakikat anak itu campuran mani. Sehingga apa? Ya tak ubah yang seperti keluar mani tapi dalam wujud anak. Maka itu pun mewajibkan mandi. Walaupun tidak keluar darah nifas. Paham ya? Bisa paham ini? Ya, maka ini sebab-sebab wajib mandi bagi wanita. Barangkali ini yang bisa kita bahas ya. Ya mungkin ada yang tanyakan atau kurang jelas ya. Berkaitan sama yang Ya. berkaitan sama yang barusan yang ada wanita-wanita yang tidak nifas Iya. setelah melahirkan. Kalau umumnya nifas itu kan 40 hari. Iya. Apakah mereka juga berbatas selama 40 hari? Ada yang nifasnya cepat. Ada wanita-wanita yang nifasnya cepat. Maka terhitung cepatnya apa? Terhitungnya lahdzah. Terhitungnya lahdzah, hanya sesaat saja. Ya, hanya sesaat saja. Di antara yang nifasnya cepat, Fatimah radhiyallahu anha itu nifasnya cepat. Jarak antara Hasan dengan Husain 9 bulan. Ya, itu 9 bulan. Langsung nifas cepat, langsung besoknya suci, langsung udah hamil lagi. Ya. Tapi jarang ya seperti itu. Itu jarang. Ya, betul? Ya, maksudnya hail tadi kan Ustaz? Hail pembatas Seperti apa Ustaz? Contoh kain, biasanya kain. kainnya. Jadi Iya. ketika Rasulullah memegang Aisyah itu ada kainnya gitu maksudnya. Iya, ada kemungkinan ada kainnya. Pegang kan apa? Kaki ketutup kain. Kaki ketutup kain, apakah kain sarung atau kain yang lainnya? Ya. Di situ ada kemungkinan pakai kain. Ya. Walaupun itu kemungkinan ya, walaupun itu kemungkinan. Ya barangkali dia mengatakan zahir hadis itu tidak ada kain. Sah-sah saja dia mengatakan seperti itu. Berarti nanti dia mengubah makna yang tafsiran aulamastumun nisa. Ya. Ya. Soalnya penutup tangan bisa tadi kan apa yang dibilang kan telapak tangan. Ya. Kalau yang pakai tangan sebaliknya berarti nggak masalah sih. Ketika menyentuh kemaluan. Iya, maupun mukhalafahnya tidak batal. Oke. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak batal. Itu batal dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, punggung telapak tangan itu batal dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi mazhab Imam Syafi'i, kenapa? Karena hadisnya itu macam-macam. Ada sebagian lafaz man massa farjahu, menyentuh. Kalau pakai lafaz itu, maka mau nyentuh dengan ini, mau nyentuh dengan ini, ya tetap batal. Tapi masalahnya ada hadis yang lain, ida afdha. Ida afdha. Afdha yakni afdha biyadihi fil mubaya'ah. Itu adalah bersentuhan telapak tangannya dengan bersalaman ketika bai'at. Itu makna dari afdha. Jadi apa? Ini ada hadis yang lebih umum, ada hadis yang lebih khusus. Ketika ada dua hadis seperti itu, maka yang menjadi patokan adalah hadis yang lebih khusus. Hadis yang lebih khusus. Ini kalau dalam ushul fiqh namanya min bina'il 'am 'alal khas. Ya, dari yang umum dibawa kepada yang khusus. Penelitian silakan. Ya. Kalau orang sholat tapi keluar mandi tanpa sadar gimana? Orang sholat Tapi keluar mandi, mandi Hah? tanpa sadar. batal, batal. Maka dia keluar dari sholatnya. Keluar dari sholatnya, ya, baru kemudian melanjutkan, batal. Oh bisa, mikirin apa dia itu? Nggak, kalau kecapean apa Ustaz? Kecapean. Oh ya, capek. Capek Ya. Sebelum mati. Kalau kiraat itu Ustaz, Kalau kiraat darah Ustaz. ini Ustaz, darah apa nih? Hah? Pembukaan apa tuh yang mau melahirkan? Ya. Itu apa? Tok. Ya. Pertanyaan bagus itu. Ya, bagaimana darah yang seperti itu? Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu terhitung sebagai nifas. Yang sesaat sebelum melahirkan terhitung sebagai sudah masuk nifas. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu belum nifas. Loh bagaimana sehingga ada kemungkinan? Ya, dalam mazhab Syafi'i itu diperinci. Itu mungkin darah haid, mungkin istihadhah.
Mungkin darah haid, mungkin istihadah, tinggal dihitung harinya. Apakah itu masa-masa haid si wanita atau tidak? Ini perincian yang agak sulit memang dalam mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab Imam Ahmad mudah, itu mumpung memang itu ada mau lahiran, ya sudah hitung saja sebagai nifas. Kalau mazhab Imam Ahmad lebih mudah. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad itu lebih mudah. Jadi sudah terhitung sebagai nifas saat sebelum melahirkan. Silakan, silakan, ya. Kalau keluar ketuban gimana Ustaz? Itu dia. Artinya durasinya itu agak panjang. Apakah dia wajib mandi sedangkan dia di rumah sakit gitu Ustaz? Ketuban itu bukan darah. Bukan darah. Mungkin juga masih bisa berapa hari itu anak. Hari ya, tapi mungkin bisa mati kalau tidak dikeluarkan. Ya. Wah, ketuban bahasa Arabnya apa? Itu bukan, tapi bukan itu sebagai darah. Bahasa Arabnya lain itu. Berarti cukup ini Ustaz, wudu aja Ustaz. Tidak terhitung sebagai nifas. Ya. Berarti dia masih harus sholat. Iya. Terhitungnya sebagai orang sakit saja itu. Kan? Ya. Apa ada penjelasan ulama kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil tafsir Ibnu Abbas lama Nisa, atau apakah riwayat tafsir Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas penafsiran itu jima belum sampai kepada Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i mentarjih antara penafsiran sahabat? Mungkin misalnya ada tafsir Ibnu Mas'ud bahwa itu gini, apa lalu beliau mentarjih maka tidak mengambil Ibnu Abbas, atau mungkin tafsir Ibnu Abbas memang belum sampai ketika itu, atau gimana? Tafsir Ibnu Abbas tidak sampai kepada Imam Syafi'i itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Imam Syafi'i belajar fikihnya di awal itu di Mekah. Fikih Mekah, Imam Syafi'i belajarnya dari Sufyan bin Uyainah dan Muhammad Muslim bin Khalid Az-Zanji. Mereka berdua belajarnya dari Abdul Aziz bin Juraij. Abdullah Aziz bin Juraij belajarnya dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah murid langsung Abdullah bin Abbas. Jadi tafsir ini tidak sampai Imam Syafi'i itu kemungkinan kecil sekali. Karena Imam Syafi'i madrasah awalnya itu di Mekah. Abdullah bin Abbas meninggal di Mekah. Abdullah bin Abbas meninggal di Mekah. Kemungkinan ini tidak sampai Imam Syafi'i itu kemungkinan yang kecil. Maka Allah, Imam Syafi'i belum mentarjih antara khilaf antara sahabat ini, dan Allah ini penafsiran cukup banyak sahabat ya. Cukup banyak sahabat, bukan hanya ini saya lupa kalau tidak salah Aisyah juga dan yang lainnya itu memakai mazhab ini. Ya. Mentarjih, Imam Syafi'i zahirnya itu mentarjih antara tafsiran para sahabat. Apa yang dijadikan landasan tarjihnya Allah alam. Ya, apa landasan tarjihnya wallahu a'lam. Kalau terjadi perbedaan tafsir Al-Quran antara para sahabat, dan di antara ikhtilaf sahabat itu ada Ibnu Abbas di situ, apa bisa kita langsung menguatkan Ibnu Abbas yang kuat? Karena berdasarkan doa Rasul ketika Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Maka jadilah Ibnu Abbas, karena doa Rasulullah makbul, maka jadilah dari doa itu Ibnu Abbas, doa ini di dalam Sahih Bukhari kalau salah. Maka jadilah Ibnu Abbas ulama tafsir. Bahkan di kalangan sahabat ini pun bisa dibilang dari hadis ini tafsir yang kuat kan gitu ya, karena langsung dilakukan oleh Rasul menjadi ahli tafsir. Maka ketika misalnya Ibnu Abbas menafsirkan A, lalu sahabat yang lain, Aisyah yang lain menafsirkan B, apa bisa kita katakan saya lebih cenderung pada Ibnu Abbas? Apa bisa begitu, San? Ya, selalu semua yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas, menurut Abdullah bin Abbas, pembunuh tidak bisa taubat, kekal di neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Antum pakai itu. Pembunuh kekal semua di neraka. Itu tafsiran Abdullah bin Abbas terhadap tafsir ayat An-Nisa. Adapun ayat Al-Furqan, ya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ayat itu menunjukkan pembunuh bisa taubat. Tapi kata Ibnu Abbas, itu ayat di Mekah. Itu ayat tentang musyrik. Musyrik membunuh taubat, iya. Muslim membunuh taubat nggak bisa. Pakai ayat An-Nisa. Atau pakai mazhab itu? Ya. Yang ini mazhab yang tidak disetujui oleh jumhur para sahabat. Ya, tidak setuju oleh jumhur para sahabat. Jumhur para sahabat tidak memazhab dan mentafsirkan seperti itu. Tapi kalau antum pribadi mau menguatkan selalu Abdullah bin Abbas, ya sah-sah saja. Selama itu ada sahabatnya, ada salafnya,
Ya. Ketika para sahabat khilaf, dari para sahabat saja khilaf, kebenaran itu tidak keluar dari para sahabat. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, di Al-Musawadah maupun fatwa beliau lainnya, idza ikhtalafa as-sahabah ila qaulain la yajuz ihdatsu qaulin tsalits. Ketika sahabat khilaf menjadi dua pendapat, antum nggak boleh bikin pendapat ketiga. Tidak boleh bikin pendapat ketiga. Kenapa? Kalau antum bikin pendapat ketiga, mafhumnya semua sahabat salah, antum doang yang benar. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ketika sahabat khilaf menjadi dua pendapat, tidak boleh bikin pendapat ketiga. Para sahabat khilaf menjadi tiga pendapat, tidak boleh bikin pendapat keempat. Ya, yakni apa? Kebenaran berkutat intinya salah satu dari pendapat yang diikhtilafkan oleh para sahabat tersebut. Ya, antum mau kuatkan yang mana itu masing-masing orang. Ya, masing-masing orang menterjih sesuai ilmu yang sampai kepadanya. Tidak bisa dia memaksakan orang lain. Ini para sahabat aja khilaf. Ibnu Abbas saja nggak maksa sahabat yang lain. Ibnu Abbas saja tidak memaksa sahabat yang lain. Ketika terjadi khilaf para sahabat, maka itu luas ya. Masalah fikih itu luas. Masing-masing beramal sesuai ilmu yang sampai kepadanya. Ya, tarjih dan ilmu yang sampai kepadanya. Tidak bisa memaksa orang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yanbaghi li faqih an yahmila an-nasa ila madhhabihi. Tidak patut bagi faqih, betul faqih mujtahid, maksa orang ikut mazhab dia, enggak boleh. Itu faqih mujtahid aja enggak boleh, apalagi yang bukan faqih mujtahid maksa orang. Ya, ini apa? Silahkan mengamalkan ya fatwa atau mazhab atau pendapat yang menurut antum itu lebih kuat. Ya, itu sah-sah saja. Lalu bagaimana orang-orang ini menurut saya salah? Nah, ini masalah ini perlu belajar ya. Kaum muslimin banyak ya tidak paham yang seperti ini. Masalah fikih ada yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Sedikit yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Munzir kumpulkan hanya beberapa ratus saja masalah yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Itu pun sebagiannya dikritisi, tidak terjadi ijma'. Jadi apa? Masalah fikih yang sudah diijma'kan ada. Yang ini haram untuk diselisihi. Menyelisih ijma' itu haram. Tidak boleh menyelisihi ijma'. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Barang siapa melawan Rasulullah SAW dan kaum mukminin setelah jelas petunjuk, jelas pendapat, jelas nggak ada khilaf, antum selisihi, menyelisih ijma', itu haram. Menyelisih ijma' itu haram. Adapun ketika para sahabat, ulama, mujtahid khilaf, maka bagaimana? Masing-masing mengambil pendapat yang ia lebih tenang, yang ia lebih ikuti. Silahkan mau mazhab mana saja. Oh enggak, pasti yang benar ini, pasti yang benar ini. Dari mana? Masalah yang diikhtilafkan dalam fikih, apalagi khilafnya level khilaf sahabat. Masa sahabat sebagian nggak punya dalil? Sahabat berfatwa di atas kebodohan? Tidak mungkin sahabat berfatwa di atas kebodohan. Tidak mungkin mereka tidak punya dalil. Pasti mereka punya dalil, punya wajhul istidlal yang sah secara dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Sehingga apa? Mereka yang sudah berfatwa seperti itu, ulama di kalangan sahabat atau tabi'in atau ulama mujtahid mutlak, ya, itu ijtihad yang sah sampai mereka ilmunya. Dan kemudian orang belakangan juga dibolehkan untuk mengikuti pendapat itu. Mengikuti pendapat itu. Oh enggak, yang benar ini. Dari mana antum tahu? Ketika ini dua khilaf, yang benar menurut ilmu Allah itu pendapat yang ini. Antum tahu? Ini perlu dipahami. Ketika khilaf para ulama, apakah yang benar hanya satu? Iya. Yang benar itu hanya satu. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau hakim yang mujtahid ijtihad lalu benar ijtihadnya sesuai kebenaran menurut ilmu Allah, dia dapat dua pahala. Ya, pahala benar dan pahala ijtihadnya. Tapi kalau dia ijtihadnya salah, maka dia dapat satu pahala, nggak dapat dosa. Dapat satu pahala. Salah menurut ilmu Allah itu salah, tidak sesuai dengan kebenaran dalam ilmu Allah.
Tapi yang perlu dipahami, dan ini banyak yang nggak paham, yang perlu dipahami, kebenaran yang hakiki menurut ilmu Allah itu nggak ada manusia yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Dari mana antum bisa jamin? Oh enggak, kebenaran yang hakiki menurut ilmu Allah itu ini. Oh dari mana? Ada dalilnya ini. Loh ini pendapat yang lawan antum juga punya dalil. Emang asal jeplak? Paham? Kan nggak asal jeplak. Ketika khilaf sahabat yang lain kan tidak asal jeplak. Itu punya dalil juga. Ya. Barangkali itu yang lebih sesuai dengan kebenaran dalam ilmu Allah. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu yang mana yang lebih benar, ya, menurut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ya tadi dalam fikih itu masing-masing mujtahid mengamalkan sesuai ijtihadnya. Yang muqallid orang belakangan silahkan ikuti mana yang ia lebih condong. Yang mampu membahas ya dia bahas. Yang pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua dalilnya ini, pendapat ketiga dalilnya ini. Menurut qawaid tarjih dalam kitab ushul fiqh, ini lebih kuat. Kenapa? Dalam qawaid tarjih begini-begini. Kalau bisa bahas ya bagus. Kalau bisa bahas ya bagus, silahkan. Bagus sekali jika bisa membahas. Kalau tidak bisa bahas, tapi antum harus beramal, silahkan pilih salah satu. Antum amalkan salah satu dari pendapat para ulama sahabat tersebut, para ulama mujtahid tersebut, ya sudah. Ya insya Allah antum tenang, ada ulamanya, ada mujtahidnya. Ya antum beragama sesuai dengan ya pendapat ulama mujtahid tersebut, apakah kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Antum sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama kalau kalian tidak tahu. Sudah sesuai. Ya amalannya sudah sesuai. Ya. Dan ini dalam masalah-masalah fikih seperti ini, ya di antara sikap yang tidak tepat tadi, ya dia memaksakan, oh enggak, pendapat saya 100% benar, yang lain batil. Oh dari mana? Ini pendapat lawan antum ada salafnya. Antum mau lihat semua salaf di deretan ini batil semua. Berani seperti itu. Yang berani mentahzir salaf. Yang benar aja. Ini akalnya agak kurang kalau seperti itu. Ya. Kalau masalah fikih tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Kedua, bukan kedua, keberapa? Sekian. Ya. Di antara disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam, la inkara fi masailil ijtihad. Ya, beliau jelaskan ketika hadis amar ma'ruf nahi munkar, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Di antara dhabit amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau masalah fikih khilaf ijtihad, ya jangan antum ingkari. Apalagi pendapat yang lawannya tadi ada salafnya. Jangan antum ingkari. Kenapa jangan diingkari? Yaitu tadi, yang benar menurut ilmu Allah kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan yang lawan antum itu yang benar menurut ilmu Allah. Bisa jadi yang lawan mazhab yang lawan antum itu mazhab yang benar menurut ilmu Allah. Oh antum malah ingkari. Oh enggak, saya ada dalil itu tadi. Emang mazhab musuh itu mazhab lawan antum tidak pakai dalil. Ya, tidak pakai dalil. Kecuali masalah yang sudah terjadi ijma'. Ini silahkan ingkari. Ketika sudah terjadi ijma', ada orang mengingkari ijma', ini silahkan ingkari. Paham? Atau masalah khilaf tapi khilafnya dhaif. Masalah khilaf tapi khilafnya lemah. Seperti apa? Dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab, seperti masalah khamar yang haram hanya khamar anggur saja. Khamar yang haram hanya khamar anggur saja. Khamar selain anggur, kalau dikit boleh, kalau banyak memabukkan baru tidak boleh. Ini mazhab Ahlul Kufah. Maka ini dikali oleh Muhammad bin Hanbal sampai karang kitab khusus tentang itu, Al-Ashribah. Itu khusus membantah mazhab itu. Khusus membantah mazhab itu. Bukan hadis-hadis yang menunjukkan khamar-khamar selain anggur itu memabukkan dan tetap diharamkan. Ya, puluhan hadis. Ya. Ini khilaf dhaif nih, ini khilaf dhaif. Ya. Yakni apa? Yang mazhab musuh itu, ya, katakanlah tidak memiliki dalil yang kuat atau tidak memiliki wajul istidlal usul fiqh yang kuat. Ya. Tidak memiliki dalil yang kuat, tidak memiliki wajul istidlal yang kuat. Seperti apa? Mazhab Imam Abu Hanifah, tertawa itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Kalau membatalkan sholat mah iya, tapi tertawa membatalkan wudu
Antum sholat, ada bocah jungkir balik, ketawa. Kalau mazhab Abu Hanifah wudu lagi. Ya. Itu termasuk mufradat mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi yang seperti itu. Ada hadisnya sangat lemah. Kalau khilaf dhaif seperti ini juga boleh diingkari, silahkan. Tapi khilaf kuat, khilaf dhaif itu hanya bisa diketahui oleh orang yang bahas masalah itu lengkap dengan pendapat ulamanya, tahu semua dalilnya, tahu semua wajhul istidlalnya. Kalau nggak tahu, antum ya nggak tahu itu khilaf kuat apa khilaf dhaif. Paham? Ya. Ini Allah alam ya, banyak ya, keributan di kaum muslimin itu gara-gara tidak arif dalam masalah fikih seperti ini. Ya, gara-gara tidak arif dalam masalah fikih, maka ya, sepatutnya ya asatidzah ya maupun ya, teman-teman fudhala yang dia paham fikih itu lihat saja masalah ijma tidak masalah ijma, ada imamnya tidak, ada imamnya, ya sudah. Ya masing-masing kaum muslimin itu nggak wajib ikut antum bukan imam, bukan mujtahid, bukan alim, orang nggak wajib ikut antum. Pas ahlu dzikri itu bukan antum, kok malah maksa orang? Nah, ini kan aneh. Ya, yang seperti ini aneh. Yang dia ternyata yang mengikuti ya imam terdahulu, bahkan sahabatnya ada. Ya. Belum dari mana tadi? Kok bisa panjang seperti ini? Ada yang lagi? Ya. Masalah ketiduran kalau Jumat gimana? Tadi barangkali itu orang udah ngaji fikih Syafi'i, tidur duduk kagak batal. Ya. Tidur duduk tidak batal. Terhitung tidur ringan selama dia masih menempelkan duburnya. Ya, masih menempelkan duburnya. Maka itu tidur yang tidak membatalkan. Berdasarkan yang pegang hadis ini maupun pegang hadis ini sahabat, duduknya sampai tidur. Ya, duduknya sampai tertidur dan mereka tidak mengulang wudunya. Walaupun dia ngorok. Hah? Walaupun ngorok. Dalam hadis disebutkan karena Nabi SAW idza nama intafakha. Nabi SAW setiap tidur selalu ngorok. Selalu ada dengkuran. Padahal Nabi SAW kalau tidur ya namat ainaya wa la yanamu qalbi, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Tapi ada dengkurannya. Makanya Pak, itu di antara hadis-hadis yang agak melemahkan mazhab ini. Patokan tidur berat, tidur ringan itu sulit patokannya. Ya, ada orang tidur di kereta ngorok. Ada kan? Di majelis aja ada ngorok. Ada nggak? Sering. Ya, tidur di majelis bisa ngorok, bisa. Jadi itu beda-beda orang itu. Itu ada orang yang mudah mendengkur. Ya. Terus apa Ustaz, pertanyaan, Anda lihat di Masjidil Haram, Ya. itu banyak yang tertidur pada saat bulan Ramadan, pokoknya puasa dari zuhur mereka tertidur sampai asar. Nah begitu azan dibangunin, mereka tidak ada yang sebagian ada yang wudu, ada yang tidak wudu, langsung ikut sholat. Bagaimana itu? Apa mungkin dia belum tahu fikihnya atau bagaimana? Ya Allah, itu kemungkinan ya. Iya. Itu masih kemungkinan karena orang yang sangat banyak seperti itu kita tidak bisa pastikan ya. Ya, kemungkinan dia hanya rebahan, ya mungkin dia ini, ya, kemungkinan dia tidak tahu juga bisa. Ya, itu banyak kemungkinan kalau orang sangat banyak seperti itu sulit. Cuma kita yang awam ini kan melihat begitu kan, yang kita ketahui bahwa kalau dia udah tidur begitu kan, itu namanya mengurangi mulut. Barangkali dia mazhab Malik, ya, menurut dia itu tidur ringan. Dia pakai mazhab Malik, menurut dia itu tidur ringan. Ya. Barangkali seperti itu. Itu banyak kemungkinan, apalagi orang sangat banyak dan orang seluruh dunia ada. Ya, mazhab Hanafi ada, Maliki ada, Syafi'i, Ahmad ada, semua itu sulit, ya, sulit dikontrol seperti itu ya. Kalau lagi sholat gimana? Hah? Tidur lagi sholat tapi tidur. Lagi tidur. Gimana? Gila ingatan. Pas posisi apa? Berdiri. Hah? Tahiyat. Ya. Kalau tahiyat, ya. Walam ya.
Itu zahirnya tidur ringan ya. Itu zahirnya dia tidur ringan kalau seperti itu. Tidak sampai tidur karena itu duduk dan juga duduk. Sekilas sesaat diam. Terus sampai tertidur. Sebagian ulama pendapatnya tidur di dalam sholat tidak batal. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Kalau tidur di dalam sholat itu tidak batal. Karena mazhab tidur ini banyak khilafnya, hampir 10 pendapat. Banyak pendapat ulama itu. Sebagian ulama mazhabnya kalau tidur di dalam sholat tidak batal. Ya, itu dibawakan di Subul Salam. Subul Salam Syarah Bulughul Maram As-San'ani. Ulangan barangkali kita cukupkan sekian. Subhanallah.